Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram Tuku Haji Muhammad Dahlan Isa yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita walaupun jauh datang dari Aceh. Dan juga tentunya tuan guru-guru kita yang lainnya yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah masih sehat, diberikan kesehatan. Bahkan ada yang tadi saya dengar tuan guru kita Ustaz Abu Abdul Hadim sedang sakit. Mari kita doakan insyaallah mudah-mudahan segera diangkat Allah penyakitnya, dan guru-guru kita semua kita harapkan selalu sehat sehingga dapat selalu membimbing kita dalam jalan kebenaran. Tentunya juga kepada Kori kebanggaan kita, Kori internasional ya, yang kita sangat kagumi, hormati ya, Tuku Haji Muhammad Abbas. Alhamdulillah tadi sangat satu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan. Penghormatan kami yang setinggi-tingginya juga tentunya kepada Ketua Dewan Penasehat dari pengurus pusat Taman Iskandar Muda, sekaligus juga tentunya penasehat di tim cabang Kramat Jati, dan Ketua Majelis Adat Aceh Bapak Dr. Surya Dharma MBA, tidak pakai Ali ya. Tapi mungkin itu doa Pak Surya, karena Surya Dharma Ali pernah menjadi Menteri Agama. Mudah-mudahan Pak Surya juga suatu saat bisa menjadi Menteri di masa yang akan datang. Dan juga tentunya kepada penasihat kita juga sekaligus tokoh masyarakat sipil Suku Salam Bapak Jenderal Amirul Usman, alhamdulillah ya bersama kita. Di sini juga hadir dari wakil rakyat kita yang tadi sudah disebutkan jadi legend ya, karena beberapa periode ya, saya masih ingat dari DPR A ya, dulu masih DPRD tingkat 1 Aceh, kemudian merambah ke ibu kota menjadi DPR RI dan Bapak Haji Nasir Jamil, alhamdulillah tadi juga memberikan pencerahan kepada kita tentang kekuasaan, tentang politik, dan juga kepada tentunya yang tadi juga barusan menghibur kita juga sekaligus membimbing kita juga dalam selawat ya, Bang Adi Kademi. Alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan salawat dan juga tentunya hiburan yang sudah lama tidak kita dengar, dan kebetulan favorit kita bersama ya, lagu Selangor. Dan juga alhamdulillah di sini juga kami yang teristimewa tentunya ya, dari jajaran pengurus tim cabang Kramat Jati Pasar Rebo yang dikomandani oleh Tuku Muslimuddin. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sangat semangat ya, saking semangatnya tadi mungkin bukan grogi sebenarnya ya, tetapi memang lagi semangatnya. Dan ini contoh yang menurut saya yang tadi disebutkan Pak Surya, cabang tim Kramat Jati yang tadinya sudah lama vakum tapi begitu aktif, luar biasa, sangat aktif sekali, dan ini bisa menjadi contoh juga bagi cabang-cabang lainnya ya. Dan alhamdulillah selain tim cabang tim cabang Kramat Jati ya, yang aktif, tim cabang Cakung juga yang tadinya sudah vakum ya, saat ini juga sudah aktif
dan sudah mengadakan kegiatan maulid juga 2 kali. Jadi hampir bersamaan ya. Tim cabang Kramat Jati dan tim cabang Cakung bersamaan aktif kembali. Di luar yang sudah vakum kemudian aktif, alhamdulillah juga ada 2 cabang baru ya, dari pertama ranting yang tadinya di tim Bekasi Kota, kemudian sekarang mandiri menjadi tim cabang Babelan. Alhamdulillah ya, Babelan ini sudah juga mengadakan maulid dan insya Allah kita lihat juga sangat aktif. Tadi juga saya dengar hadir juga pada malam hari ini. Dan yang termuda, jadi bisa dibilang cabang yang ke-55 itu adalah cabang Purwakarta Subang. Jadi ini juga tadinya ranting dari Karawang ya, tadinya ini merupakan ranting dari Karawang, sekarang menjadi cabang, dan alhamdulillah juga sudah ada menasahnya. Ini juga luar biasa. Mudah-mudahan ya, ini semua juga menjadi contoh bagi kita semua. Dan tadi salah satu juga disebutkan mengapa malam hari ini banyak yang hadir dari cabang-cabang lainnya. Ini karena memang tim cabang Condet atau tim cabang Kramat Jati ini ya, pengurusnya selalu hadir pada saat kegiatan maulid di cabang-cabang lainnya. Ada satu lagi yang menurut saya juga contoh yang perlu ditiru ya, yang cabangnya jauh dari sini ya, di Parung sana juga selalu hadir. Saya ke Kerawang, hadir mereka ya. Dimanapun saya pergi itu hadir juga tim cabang Parung. Itu luar biasa, padahal itu jauh. Saya kira mereka memahami sunnah Nabi bahwa semakin jauh semakin banyak pahalanya, semakin berat pahalanya. Nah, ini kita kasih, mudah-mudahan ini juga menjadi contoh dari yang lain-lainnya, cabang-cabang yang ternyata tidak begitu jauh ya, perlu meniru cabang yang jauh. Tapi alhamdulillah saya bahagia, seluruh cabang selalu saya lihat saling kunjung dan mengunjungi, silaturahimnya makin kuat, makin erat, dan mudah-mudahan ini bisa makin menguatkan ya kekompakan kita, solid kita, supaya kita memang banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita kompak, kita solid. Ini harapan kita bersama. Bukan hanya untuk masyarakat Aceh yang ada di perantauan, tetapi juga untuk masyarakat Aceh yang ada di Aceh sana. Ini tentu perlu perhatian kita, karena salah satu dari pilar Taman Iskandar Muda Tahiro Kampung. Jadi seperti tadi dari Pak Nasir tadi sudah sebutkan, pilkada sudah selesai, artinya saat ini mari kita bangun kampung halaman kita ya. Siapapun yang memang nanti akan dilantik, diresmikan menjadi gubernur Aceh, bupati maupun wali kota yang ada di Aceh ya, kita support sama-sama, kita dukung sama-sama. Harapan kita mudah-mudahan ini gayung tersambut, jangan sampai seperti bertepuk sebelah tangan. Kita semangat tapi di sananya yang tidak semangat. Di sini kita mau membantu tapi dikira kita malah menggerogoti. Harapan kita bukan begitu. Kita ingin saling bangun, saling bahu-membahu. Mudah-mudahan yang baik kita ini bisa diterima ya, supaya bagaimanapun seperti disebutkan tadi, Aceh yang jauh tertinggal bisa kembali seperti dahulu. Kita pernah jaya, bukan mitos. Memang kita pernah memimpin. Yang memimpin bukan cuma di Aceh, tapi memimpin Nusantara. Dan ini harapan kita akan kembali bisa menjadi pemimpin kalau kita bisa kompak, bisa bahu-membahu, kita bisa bersama-sama, dan kita beri contoh sebagai orang Aceh yang ada di perantauan. Kita dulu yang kompak, kita yang dulu solid. Kalau di sana mungkin sering kita dengar sering berkelahi, sering konflik, di sini kita tunjukkan bahwa kita bisa saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Itu yang bisa kita harapkan. Dan tentunya semuanya kepada seluruh pengurus, ketua cabang, ya, orlok, ya, lokal tadi seperti yang disebutkan oleh MC kita Teguh Jalan, dan juga
organisasi sektoral lainnya dan ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dengan salam takzim saya tentang memerangi rasa hormat kami. Untuk meningkatkan waktu, baiklah tadi sempat kita sudah singgung kondisi cabang, alhamdulillah saat ini sudah 55 cabang dan kita harapkan nanti ranting-ranting yang lain juga kalau mandiri bisa menjadi cabang tersendiri. Di samping itu juga kita saat ini sudah punya program yang sedang menjalankan program baik pendataan anggota ya supaya lebih rapi lagi kita tahu warga kita. Kemudian kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja, alhamdulillah kita kemarin sudah mendapatkan manfaat dari kerjasama ini. Ada 2 warga kita, ya salah satunya pengurus Pusat Masyarakat Muda yang telah berpulang. Kemudian ada 2 lagi yang mengalami kecelakaan, semuanya ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Harapan kami tim cabang Kramat Jati ya bagaimana supaya bisa mendata seluruh warganya supaya ikut ya, dengan program BPJS Tenaga Kerja ini yang alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 1000 warga Aceh yang telah kita daftarkan. Iurannya tidak mahal, cuma Rp16.800 per bulan. Insya Allah semuanya kita sanggup, terutama pedagang-pedagang kita yang punya karyawannya atau punya anak buahnya, tolong didaftarkannya. Itu untuk membantu mereka juga kalau terjadi sesuatu, terjadi kecelakaan ataupun meninggal dunia. Kemudian juga kita dari segi wakaf, alhamdulillah juga sudah kita bebaskan tanah makam Cikesal untuk masyarakat Aceh supaya tidak harus kita bawa pulang ke Aceh. Ini harapan kita bisa kita manfaatkan yang ada di Banten, mudah-mudahan nanti akan ada juga di daerah selatan Jakarta maupun di daerah timur Jakarta, sehingga kita punya tanah makam Taman Islam Muda untuk warga Aceh yang berpulang ya di perantauan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Yang terakhir program kita juga saat ini menggalang kembali dana atau donasi untuk Palestina. Tahun lalu kita sudah galang lebih dari 400 juta rupiah kita berikan kepada rakyat Palestina melalui lembaga Mercy yang kebetulan dipimpin oleh Dr. Sabini, putra asli Aceh juga. Dan insya Allah tahun ini juga kita galang kembali dana Palestina. Ya, kita mudah-mudahan bisa kita sumbangkan juga kepada rakyat Palestina sebagaimana tahun lalu. Karena sampai saat ini Palestina bisa dikatakan belum merdeka, masih terjajah. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa mengobati sedikit luka mereka, ya, penderitaan mereka, sumbangan dari masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Sedikit tadi ada disinggung mengenai pembangunan masjid, ya alhamdulillah akan kita support ya. Tidak hanya malam ini, ya mudah-mudahan insya Allah di bulan-bulan yang akan datang selama pembangunan masjid ini kita juga dapat update ya dari panitia. Alhamdulillah nanti insya Allah kita akan bantu juga semaksimal mungkin. Memang perlu disadari pada saat bersamaan ya di Parung juga sedang pembangunan masjid. Kemudian juga insya Allah Pasar Minggu juga sedang mempersiapkan juga untuk masjid. Kemudian di Cibinong tadi disinggung juga sedang kita bebaskan tanah perluasan dari Menasa. Dan kemarin saya duduk rapat dengan pengurus tim Cakung. Mereka juga sedang mempersiapkan juga sekitar perlu dana sekitar 1,3 miliar rupiah. Dan ini juga cukup lumayan besar. Makanya paling tidak saya secara pribadi insya Allah seluruh pembangunan masjid ini mudah-mudahan dapat kita dukung, seluruh pembangunan Menasa ini dapat kita dukung karena ini ciri khas masyarakat Aceh. Seperti tadi ya Pak Nasir menyebutkan ciri khas bangsa kita ini mengadakan maulid sampai Jumadil akhir, bahkan bisa jadi seperti tahun lalu itu sampai masuk ke bulan Rajab. Jadi bukan Rabiul Awal, Rabiul Akhir saja, tapi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bahkan sampai Rajab atau Januari masih ada maulid. Nah ini tahun ini belum tahu nih, kita udah dapat sampai sekitar akhir Desember masih ada maulid ya. Nah ini apakah nanti sampai Rajab seperti tahun lalu, kita lihat nantinya. Tapi intinya salah satu selain kekhasan maulid ini Menasa, kita juga salah satu suku bangsa yang punya satu tempat khas.
Saya tidak melihat itu di Minang, ya suku Jawa dan yang lain-lain. Tapi Aceh kita punya Menasah. Nah ini kita bagaimana kearifan lokal kita, kekhasan kita ini kita rawat bersama, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh cabang Taman Iskandar Muda punya Menasah setidaknya, atau punya masjid yang seperti malam hari ini kita lihat. Kalau saya lihat peruntukannya di sini bisa berfungsi ganda, satu sebagai masjid, ya, satu lagi di bawah ini yang tadinya ruang serbaguna bisa juga berfungsi sebagai Menasah. Nah ini mari kita bantu. Ya, kita kemarin dengar ada yang viral ya, penjual es ya dihina, ya, kemudian tidak disangka-sangka yang tadinya mungkin secara rezeki tidak mungkin ya si penjual es ini bisa dapatkan ratusan juta, tapi faktanya hari ini karena penghinaan itu si penjual es itu bisa dapat ratusan juta rupiah dari sumbangan macam-macam, bukan cuma netizen tapi dari ustadz, dari macam-macam yang menyumbang, bahkan dapat umroh lagi. Umroh pun bahkan bukan cuma satu yang memberikan umroh gratis kepada si penjual es tadi. Ini cara Allah, bagaimana seorang yang dihinakan, orang yang biasa-biasa saja, tetapi ternyata malah sekarang dapat rezeki. Bisa jadi jalan Allah si penghina itu sebenarnya memberikan rezeki kepada yang dihinanya. Nah ini juga kita tidak tahu, suatu saat apapun yang kita lakukan hari ini bisa berdampak yang jauh sangat besar dibanding yang kita pikirkan. Dan tentunya kita harapkan ya, jangan putus asa. Seluruh pengurus tim cabang Keramat Jati ini mari bahu-membahu ya bersama panitia. Insya Allah ini mudah-mudahan seperti harapan Pak Surya tadi, tahun depan kita mengadakan Maulid tentu akan kondisinya jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Tahun lalu kita tidak melihat ada bangunan ini, tapi alhamdulillah hari ini sudah kita lihat bangunan ini. Mungkin mengingat waktu ya, saya tidak bisa berpanjang kalam lagi, dan mungkin ditutup dengan pantun ya, walaupun saya bukan ahlinya ya, coba mengarang sedikit saja ya. Jalan-jalan dari Condet ke Bekasi, jangan lupa singgah di Jatinegara. Tim cabang Keramat Jati memang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.